Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Miftahul Huda pada materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 12 untuk sekolah menengah atas. Oke, pada materi pagi hari ini, setelah kemarin kita membahas tentang iman kepada qadha dan juga qadar, sekarang kita akan membahas tentang pengertian Islam, iman, dan juga ihsan, serta hubungan dari ketiganya. Sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari dijadikan ilmu yang manfaat barokah ila yaumil qiyamah, dan juga kita menjadi orang-orang yang berguna sekarang dan di kemudian hari. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman sekalian, kita akan membahas dulu tentang pengertian masing-masing antara Islam, iman, ihsan, serta hubungan dari ketiganya. Kita mulai dari pengertian yang pertama terlebih dahulu. Kita membahas tentang pengertian Islam. Apa sih Pak Islam itu, Pak? Oke, kita bahas ya. Coba sebelum Pak Huda bahas, kalian pause terlebih dahulu, kemudian dibaca apa yang telah saya tuliskan. Terima kasih. Saya bacakan. Pengertian Islam. Islam dari segi bahasa berasal dari kata dasar salama yang membawa maksud taat dan patuh, aman dan juga damai, serta terlepas atau jauh daripada kekurangan-kekurangan zahir dan batin. Manakala dari segi istilah syarak, Islam ialah tunduk, taat secara syar'i, secara syarak, secara istilah, Islam itu adalah tunduk, taat, dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga teman-teman sekalian, Islam itu artinya taat, patuh, tunduk. Kalau belum tunduk, itu belum Islam secara sempurna. Kalau umpama syarat daripada Islam sendiri kan kita tahu harus membaca 2 kalimat syahadat. Ketika ada orang yang sudah melaksanakan membaca 2 kalimat syahadat, itu sebenarnya dia sudah Islam. Tapi kita belum membahas tentang iman. Ini hanya Islam saja. Sehingga teman-teman sekalian, Islam kalau kita pandang dari segi bahasa tadi, ada yang artinya salama, yang memiliki makna aman, damai. Itu makna Islam secara segi bahasa. Sehingga ketika orang dikatakan muslim, maka seharusnya lah dia selalu membawa perdamaian, membawa kesejukan dimanapun dia berada, tidak malah sebaliknya. Itu adalah pengertian dari Islam. Islam itu adalah kasih sayang, Islam itu adalah kedamaian, Islam itu memberi rasa aman, dan juga Islam itu tunduk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut kepada pengertian daripada iman. Iman itu apa, Pak? Silahkan di pause terlebih dahulu, kalian baca. Terima kasih. Iman ini pula berasal dari kata al-amnu yang memiliki arti aman. Dalam artian tidak ada rasa takut sama sekali. Pengertian iman dari segi istilah ialah iman itu mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya dengan pengucapan lidah, kepercayaan dalam hati tanpa rasa syak atau ragu-ragu. Kalau dari segi pengertian ulama, iman itu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan seluruh anggota badan. Maksudnya, apa tanda seorang itu beriman, Pak? Kalian bisa tahu, oh dia sholat, dia melaksanakan semua perintah Tuhan, oh dia menjauhi larangan-larangan. Berarti itu adalah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Sehingga karena iman itu ada di dalam hati dan kita tidak bisa mengetahui iman itu, kita hanya akan tahu tentang iman seseorang itu baik atau tidak, atau iman kita sendiri baik atau tidak, itu tergantung dari perilaku kita. Kalau perilaku kita itu mencerminkan
orang-orang yang beriman perilaku kita, maka bisa juga itu adalah cerminan dari iman yang ada di dalam hati. Kita lanjutkan teman-teman. Setelah kita tahu pengertian Islam, tahu pengertian iman, sekarang yang terakhir, ihsan. Apa sih Pak ihsan itu Pak? Oke, kita bahas ya. Silahkan di pause terlebih dahulu dan kalian baca. Silahkan. Terima kasih. Ihsan itu adalah lawan kata daripada kalimat is'ah, artinya berbuat jahat. Berarti ihsan itu memiliki makna berbuat baik. Ihsan bermaksud berbuat baik kepada manusia dan seluruh alam, dan menghindari daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk dan jahat. Sedangkan menurut Imam Nawawi, ihsan adalah akan mendorong seorang agar senantiasa ikhlas dalam beribadah dan mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya seperti ini. Ihsan itu adalah kita lebih berbuat baik dengan apa yang telah kita kerjakan, dengan apa yang kita kerjakan. Contoh satu, ketika orang itu dikatakan Islam, dia sudah bersyahadat, kemudian simbol dari imannya dia melaksanakan sholat. Sholat ketika melaksanakan sholat hanya seperti biasa, tidak khusyuk, terlalu cepat umpama, bacaannya kadang-kadang dilewatkan, itu berarti belum ihsan. Kalau ihsan bagaimana Pak? Andaikan kamu sholat, syarat rukun kamu penuhi, akan tetapi sunnah-sunnah juga kita kerjakan dengan baik. Andaikan kita punya banyak pakaian, akan tetapi kita memilih pakaian yang paling pantas untuk mengerjakan sholat, itu namanya ihsan. Contoh lagi, kalau Nabi berkata, ketika kamu ingin menyembelih maka perbaikilah sembelihanmu. Itu salah satu contoh ihsan. Ketika kita menyembelih, yang penting syarat rukun terpenuhi, itu sudah memenuhi kriteria Islam dan iman. Akan tetapi belum ihsan. Ihsan bagaimana caranya Pak? Kalian perbaiki sembelihanmu. Contoh umpama, ketika kita menyembelih, yang terpenting bagian yang harus putus itu sudah putus semua. Akan tetapi kalau umpama kita mau melaksanakan ihsan, hewannya tidak kita ikat, itu berbuat baik. Alatnya kita pertajam, itu kita berbuat baik. Hewannya dihadapkan ke kiblat, itu kita berbuat baik, dan lain sebagainya. Apalagi bila kita berpakaian, ketika mencerminkan Islam, kita menutupi aurat. Nah, menutupi aurat itu adalah perintah daripada Allah. Ketika menutupi aurat, yang penting tertutupkah? Apa harus seperti itu saja Pak? Tidak. Kalau kamu nanti berbuat ihsan, apa yang kamu pakai itu tambah memperindah dirimu, sehingga ihsan ini lebih kepada memperindah apa yang telah kita kerjakan atau sedang kita kerjakan. Itu sedikit tentang ihsan teman-teman. Kemudian kita sebagai manusia menginginkan kehidupan yang tenang, tentram, dan bahagia, bukan? Nah, dalam mencapai keinginan tersebut, kita pasti memerlukan tuntunan dalam menjalani kehidupan yang tentram, bahagia itu. Nah, tuntunan itulah yang disebut dengan agama. Nah, agama yang lurus, yang mengajarkan kebaikan serta menghargai, menghormati, menyayangi kepada sesama, itu simbol daripada ihsan. Dengan agama yang lurus itu, kita akan lebih terarah, lebih menjadi baik, karena kita senantiasa dituntut untuk menjadi sesuatu kepribadian yang lebih baik lagi. Dalam mempelajari agama yang lurus, kita dapat memahami dengan baik serta dapat melakukannya dengan perbuatan keseharian kita. Membutuhkan suatu keyakinan kita untuk meyakini suatu hal yang gaib. Dalam hal tersebut mendorong kita untuk selalu berbuat baik kepada setiap orang. Contoh umpama, kenapa kamu tidak korupsi? Saya beriman Pak. Lah, ketika tidak korupsi berarti itu simbol dia Islam, mentaati perintah-perintah Tuhan. Berbuat baiknya bagaimana? Dia menjaga dengan baik-baik apapun yang nanti akan mengakibatkan hal-hal buruk terjadi. Itu ihsan. Ketika seorang taat, kita contohkan yang lebih mudah teman-teman. Umpama
orang tuamu menyuruh Anda untuk menaruh gelas di atas meja yang mana gelas itu berisi air penuh. Kalau kamu Islam saja, ya sudah. Kalau kita Islam saja, kita mungkin ini kalau umpama diibaratkan ya, kalau hanya orang bertendensi kepada Islam dan iman, hanya menaruh gelas itu pokoknya ditaruh di atas meja. Akan tetapi kalau kamu berbuat ihsan, maka gelas yang ditaruh tadi kita akan ada pikiran lagi, saya taruh ke tengah. Kenapa? Agar gelasnya tidak jatuh ketika ada yang menggoncang meja, atau agar gelasnya tidak mudah jatuh ketika ada di samping kiri, samping kanan, dan sampean akan penuh pertimbangan melaksanakan menempatkan gelas di tengah-tengah meja itu. Itulah yang dinamakan ihsan. Kemudian teman-teman, dalam sebuah agama kita patut untuk mengenal konsep iman dan ihsan. Kedudukan ihsan dalam menjalani kehidupan ini sangatlah penting, karena kadangkala kita sebagai seorang muslim sudah diberikan tuntunan, masih saja melakukan hal-hal yang kurang baik. Kenapa? Ini karena tingkat keimanan seorang muslim masih kurang stabil. Kok bisa kurang stabil, Pak? Iya, iman itu fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Al-iman itu yazidu wa yanqusu, kadang tambah, kadang berkurang. Bertambah dengan melaksanakan taat, berkurang dengan melaksanakan maksiat. Nah, walaupun sebenarnya kita sudah mengetahui dengan baik bahwasanya ihsan merupakan realisasi daripada iman. Gini teman-teman sekalian, karena iman itu naik turun, maka agar kita bisa menjaga iman itu tetap dan bahkan mungkin bertambah, kita harus melaksanakan ihsan. Dan kita harus melaksanakan ihsannya. Ihsannya apa, Pak? Banyak sekali. Kita bisa berbuat baik kepada siapapun. Selanjutnya, oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus mengetahui bagaimana kaitan antara iman, Islam, dan ihsan. Karena dari ketiga konsep tersebutlah merupakan sebuah kunci untuk mencapai suatu kehidupan yang tenang, tentram, serta bahagia. Ada hadis dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, pada suatu hari kami sedang duduk di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki yang sangat putih, kainnya bersih maksudnya, sangat hitam rambutnya, dan tidak kelihatan atasnya tanda-tanda orang yang sedang dalam perjalanan, dan tidak seorang pun daripada kami yang mengenalinya. Sehingga dia duduk berdekatan dengan Rasulullah. Lalu ia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkan kedua telapak tangannya ke atas kedua paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian teman-teman, pria itu berkata, "Hai Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kabarkanlah kepadaku perihal tentang Islam." Maka Rasulullah menjawab, "Islam itu ialah engkau mengetahui tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, engkau mengeluarkan zakat, engkau puasa di bulan Ramadan, dan engkau mengerjakan haji di Baitullah jika engkau sanggup pergi kepadanya." Kemudian dia berkata lagi, "Benarlah engkau Nabi." Maka dari itu pun sahabat-sahabat semua tercengang karena dia bertanya tapi dia pula yang membenarkannya. Tadi tanya, orang tanya itu kan biasanya nggak tahu, ternyata dia ini bertanya tapi membenarkan. Kira-kira menurut kalian ini siapa ketika dia bertanya tapi malah membenarkan Nabi? Umpama ketika dalam kelas Anda bertanya kepada guru Anda, "Pak, ini seperti ini hasilnya berapa?" Kemudian Anda menjawab, "Wah, Anda benar, Pak," gitu. Seakan-akan kita malah ngetes kepada guru kita. Nah, makanya dari itu para sahabat tercengang, "Loh, ini siapa?" Kemudian orang itu bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepada kami, padaku, tentang iman." Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, serta engkau beriman kepada takdir-takdirnya, baik buruk
ataupun baik. Kemudian dia berkata lagi, wah Anda benar lagi Rasulullah, benarlah engkau. Kemudian orang itu bertanya lagi, teman-teman, Rasulullah, beritahu aku tentang apa itu ihsan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ihsan itu ialah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tapi jika engkau tidak bisa melihatnya, maka yakinilah sesungguhnya Allah Maha melihat kepada dirimu. Nah, ini teman-teman, dari hadis ini menerangkan tentang tingkatan-tingkatan daripada iman, Islam, dan ihsan. Tadi, seseorang itu akan dikatakan Islam apabila dia melaksanakan rukun-rukun Islam yang telah diterangkan Nabi tadi. Dia melaksanakan membaca syahadat, mendirikan sholat, membayarkan zakat, melakukan puasa, kemudian melakukan haji apabila dia mampu, itu adalah orang Islam. Dan ketika dia iman, maka iman itu harus menetapi daripada 6 yang diterangkan Nabi tadi. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan juga iman kepada qada dan juga qadar. Nah, ketika iman dan Islam itu sudah kita laksanakan, maka dalam tingkatan selanjutnya kita juga harus berbuat ihsan. Ihsan itu apa, Pak? U'budullaha ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Wah, saya kesulitan, Pak, kalau seperti itu, Pak. Kata Nabi, fa'illam takun tarahu, apabila kamu tidak bisa melihat Allah, fa'innahu yaroka, maka sungguhnya Allah lah yang maha melihat kamu. Sehingga umpama kita melaksanakan ihsan ini, jika kita berpakaian, tidak hanya berpakaian pokok menutup aurat. Apabila menggunakan seragam, ketika mau masuk sekolah, kalau kita melaksanakan ihsan, ya seragamnya disetrika yang bagus, yang rapi, datang tepat waktu, dan lain sebagainya. Itu adalah simbol daripada ihsan. Oke, teman-teman sekalian, sepertinya cukup ini yang Pak Huda sampaikan. Monggo apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di chat YouTube ini atau bisa langsung WA kepada saya. Terima kasih. Semoga dijadikan orang-orang yang berguna, dan semoga masa depan dunia akan dimulai dari kelas kita hari ini. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga jadi orang-orang yang hebat sekarang dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.